Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas aplikasi integral, yaitu mengenai luas daerah bidang datar. Pada video sebelumnya kami juga pernah membahas terkait luas daerah bidang datar, yaitu dengan satu fungsi ya. Nah, pada video ini kita akan membahas mengenai dua fungsi ya. Jadi daerahnya itu terletak di antara dua fungsi atau dua kurva. Nah, pada dasarnya cara menghitung ya, dan angka-angka yang kita lakukan itu sama persis ya, dengan video sebelumnya. Jadi pertama, ya, nah yang pertama adalah kita gambar sketsa ya, kita gambar kurvanya. Misal kita punya fungsi fx dan gx ya, sehingga jika kita gambarkan ya, nah, misalkan kita punya kurva seperti ini ya. Nah, di mana fungsi fx ini terletak di atas fungsi gx ya. Dan daerahnya yaitu daerah yang berwarna biru ini ya. Selanjutnya kita punya interval yaitu dari A sampai B ya. Jadi kita ingin mencari luas daerah dari fungsi fx dan gx ya, yang dibatasi dengan x sama dengan A sampai y sama dengan B. Kemudian luas daerah ini kita iris ya, atau kita partisi menjadi n bagian ya. Nah, setelah dipartisi dengan cara yang sama seperti video sebelumnya, kita akan mengambil sebuah irisan ya. Misal kita ambil irisan yang ini, kemudian nanti sebuah irisan ini atau satu irisan ini kita akan hampiri dengan luas persegi panjang ya, yaitu dengan panjangnya fx kurangi gx dan lebarnya yaitu delta x ya. Jadi nanti panjangnya itu selisih antara fungsi yang atas dengan fungsi yang bawah. Karena itu kita akan mendapatkan bahwa luas satu irisannya ya, luas satu irisan itu yaitu sama dengan delta A itu sama dengan fx ya. Ini fx kurangi gx, ini panjangnya, kemudian dikali dengan delta x. Nah, karena kita mempunyai irisan sebanyak n ya, maka kita memperoleh yaitu sigma dari I sama dengan 1 sampai N ya, fx gx ya, kemudian kali delta x ya. Kemudian dari luasan ini kita hampiri dengan limit ya, yaitu limit limit n ya, n menuju tak hingga ya. Ini sigma I sama dengan 1 sampai N fx gx kali delta x ya. Oleh karena itu, dengan teori yang sebelumnya kita akan mendapatkan bahwa A itu adalah integral ya, dari A sampai B, kemudian nih fx gx dx ya. Nah, sehingga di sini kita dapat simpulkan bahwa untuk mencari luas daerah bidang datar, kita iriskan ya daerahnya, kemudian kita ambil satu irisan dan kita hampiri satu irisan dengan luas persegi panjang ya. Ini selanjutnya dengan teori sebelumnya, kemudian kita akan mendapatkan bahwa luas daerah itu sama dengan integral fx kurangi gx dx ya. Oke, kita ke contoh ya. Misalnya contohnya adalah hitung luas daerah yang dibatasi oleh fungsi y sama dengan 2x kurangi x kuadrat dan y sama dengan x pangkat 4 ya. Nah, langkah pertamanya adalah kita gambarkan kurva dari kedua fungsi ini ya.
Misal kita punya kurvanya seperti ini. Ya. Nah, fungsi x kuadrat ya, seperti yang kita tahu itu terbentuk seperti ini ya. Yang y sama dengan 2x kurangi x kuadrat itu bentuknya ini ya, yang berwarna biru ini. Kemudian y sama dengan x pangkat 4 itu berbentuk seperti ini ya. Ini jika kita lanjutkan ini akan terus ya. Kemudian kita arsir ya. Nah, di mana daerah yang diupdate oleh fungsi yang pertama sama fungsi yang kedua yaitu yang ini ya. Selanjutnya kita ambil sebuah arsiran ya, atau irisan, maaf, kita ambil sebuah irisan dari daerah yang dimaksud ya. Nah, irisan nih yaitu lebarnya delta x ya. Ini lebarnya delta x ya. Kemudian panjangnya itu sebesar fungsi yang atas kurangi fungsi yang bawah ya. Berarti fungsi yang biru kurangi fungsi yang merah nih. Nah, yang yaitu dimana kita memperoleh bahwa panjangnya itu 2x kurangi x kuadrat ya. Kemudian dikurangi x pangkat 4. Sehingga nanti ini kita dapatkan bahwa delta A itu sama dengan 2x kurangi x kuadrat per x pangkat 4 ya. Ini delta x ya. Maka ini kita tahu bahwa A itu sama dengan integral 2x min x kuadrat kurangi x pangkat 4. Ini dx. Nah, yang jadi pertanyaan adalah berapa batasan dari integral ini ya, atau nilai A dan B-nya. Nah, untuk mencari nilai A dan B-nya, nah, jadi nilai A dan B itu di sini adalah titik potong antara kurva yang pertama dan kurva yang kedua ya. Nah, oleh karena itu, untuk mencari titik potong ini, kita substitusi ya, kita substitusi fungsi yang ini ke sini ya. Maka ini diperoleh bahwa x pangkat 4 itu sama dengan 2x kurangi x kuadrat. Ya. Kemudian ini kita pindah ruas, ini akan diperoleh bahwa x pangkat 4 tambah x kuadrat kurangi 2x sama dengan 0. Ya. Selanjutnya kita faktorkan, ya. Ini kita faktorkan, maka ini akan diperoleh bahwa ini ya, x sama dengan 0. Berarti ini dalamnya itu jadinya x pangkat 3 tambah x kurangi 2. Ya. Nah, untuk memfaktorkan polinomial berderajat 3, ya, kita akan memanfaatkan Horner ya. Jadi kita akan memanfaatkan Horner. Nah, di sini karena derajatnya pangkat 3, berarti kita akan punya x pangkat 3, x pangkat 2, x pangkat 1, x pangkat 0. Ya. Selanjutnya, kita isi angka-angka yang ini, yaitu dengan koefisien dari masing-masing variabel ya. Jadi ini koefisien dari x pangkat 3 itu 1. Koefisien x pangkat 2, karena di sini nggak ada, berarti koefisiennya 0. Koefisien x pangkat 1 yaitu 1. Kemudian koefisien x pangkat 0 itu yaitu konstanta. Konstantanya yaitu negatif 2. Ya. Nah, kemudian di sini kita coba-coba ya. Kita misalkan isi ini 1 ya. Ini kita tambah. Kemudian nih hasilnya 1 ya. Kemudian kita kalikan hasil 1, kita jumlahkan 1, kemudian kita kalikan lagi yang ini hasilnya 1, kita jumlahkan hasilnya 2 ya. Kemudian kita kalikan 1 kali 2 itu 2, kita tambah ini hasilnya 0. Nah, kan hasilnya 0 ya. Berarti faktor dari yang ini, salah satu faktor dari yang x pangkat 3 tambah x min 2 yaitu 1 ya. Oleh karena itu, ini akan diperoleh bahwa x min 1 ya, ini faktornya nih. Kemudian ini hasilnya itu karena x pangkat 3 berarti ini turun menjadi x kuadrat. Kemudian ini jadinya x, yang ini jadinya 2 ya.
Kemudian ini ada X ya. Ini sama dengan 0. Nah, yang ini persamaan kuadrat ini ya, kita tidak bisa faktorkan lagi ya. Maka kita simpulkan bahwa solusinya itu adalah X sama dengan 1 atau X sama dengan 0 ya. X sama dengan 1 yang ini, X sama dengan 0 yang ini ya. Jadi kesimpulannya ya, A-nya sama dengan 0 ya, kemudian B-nya sama dengan 1 ya. Nah, jika kita lihat di grafik ini, nah batasannya dari 0 sampai 1 ya. Nah, sekarang kita akan menghitung luasannya ya, yaitu menghitung integral dari yang ini ya. Oleh karena itu, kita akan mendapatkan bahwa A yaitu ini integral dari 0 sampai 1, ini 2x kurangi x kurangi x pangkat 4 ya. Kita cek ya. 2x ya betul. Kemudian berarti ini dx ya. Nah, setelah itu kita integralkan, berarti ini akan menjadi 2x kuadrat ya. Berarti ini per 2 ya. Kemudian kurangi 1x. Oh, ini pangkat 2 ya. 1x pangkat 3 per 3 ya. Kemudian ini 1x pangkat 5 yang ini per 5 ya. Batasannya dari 0 sampai 1 ya. Kemudian kita substitusi ya. Nah, di sini kita bisa coret ya. Berarti ini hasil 1. Kemudian kita bisa substitusi, berarti kita substitusi satunya. Berarti 1 kuadrat kurangi 1 per 3 ya, dikali dengan X 1 pangkat 3 kurangi 1 per 5 dikali dengan 1 pangkat 5 ya. Nah, jika 0 kita substitusi ke sini, ini hasilnya sama dengan 0. Maka ini diproses 1 kurangi 1 per 3 kurangi 1 per 5. Kemudian kita samakan penyebut. Penyebutnya tuh kita buat jadi per 15 ya. Berarti ini 15. Nah, ya. Berarti ini jadinya 15. Kemudian ini kita kali 5. Kemudian ini kali 3 ya. Maka ini diperoleh menjadi 7 per 15 ya. Nah, jadi luasan dari daerah tersebut yaitu sama dengan 7 per 15. Selanjutnya nomor 2, hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh fungsi y kuadrat sama dengan 4x dan garisnya itu 4x kurangi 3y sama dengan 4 ya. Nah, pertama kita gambarkan dulu ya grafik dari fungsi ini ya. Nah, ini tuh berbentuk persamaan kuadrat ya. Nah, ini sehingga grafiknya seperti ini. Jika kita lanjutkan, ini akan terus ke sini ya. Kemudian yang ini berupa persamaan garis ya. Nah, sehingga ini akan menjadi ini ya, persamaan garisnya. Selanjutnya kita ambil sebuah irisan ya dari luasannya. Nah, kira-kira ini ya. Nah, kemudian untuk mencari tinggi ini ya, di sini yang pasti adalah lebarnya delta x ya. Kemudian kita akan mencari panjang dari hampiran persegi panjangnya gitu. Ya, itu kan rumusnya panjangnya itu adalah fx kurangi gx ya. Nah, di mana fx-nya adalah fungsi yang atas ya. Nah, di sini fungsi yang atasnya adalah y kuadrat sama dengan 4x ya. Y kuadrat sama dengan 4x. Nah, di sini kita perlu ubah dulu menjadi bentuk y sama dengan ya, kedua fungsi ini. Kita ubah menjadi bentuk y sama dengan. Ya. Maka ini akan diperoleh bahwa
Y kuadrat ya sama dengan 4X. Berarti ini sama dengan Y sama dengan akar 4X ya. Dan kita peroleh bahwa Y sama dengan 2 akar X. Nah, kemudian yang kedua, 4X min 3Y sama dengan 4 ya. Di sini juga kita akan mengubah menjadi Y sama dengan. Berarti ini 4X kurangi 3Y sama dengan 4. Ini negatif 3X kurangi 4 kurang 4X. Kemudian ini akan menjadi Y sama dengan 4 kurangi 4X per min 3. Ini min 3-nya kita naikkan di sini, berarti akan menjadi min kurung 4 kurangi 4X ya, per 3. Berarti ini akan menjadi sama dengan 4X kurangi 4 ya, per 3. Nah, di sini kita memperoleh bahwa Y-nya yang atas itu sama 2 akar X, kemudian yang bawah yaitu 4X min 4 per 3 ya. Selanjutnya kita akan mencari panjang nih dari rumus ini ya. Berarti ini akan menjadi Fx-nya yang atas. Berarti ini 2 akar X kurangi fungsi yang bawah yaitu persamaan garisnya. Ini sama dengan kurung 4X kurangi 4 per 3 ya. Oleh karena itu kita mendapatkan panjang dari hampiran persegi panjangnya yaitu 2 akar X kurangi 4X kurangi 4 per 3 ya. Sehingga ini akan diperoleh bahwa delta A itu sama dengan ya, Fx kurangi Gx ya. Di sini berarti 2 akar X kurang 4X kurangi 4 ya, per 3. Ini delta X ya. Maka ini diperoleh bahwa A sama dengan integral ya, 2 akar X kurang 4X kurang 4 per 3 dx. Nah, yang jadi pertanyaan adalah batasannya ya, batasan dari daerah ini. Nah, ya seperti yang kita ketahui, batasan dari daerah ini adalah di titik potong antara fungsi yang atas dengan fungsi yang bawah ya, atau fungsi kuadratnya dengan persamaan garisnya ya. Oleh karena itu, untuk mencari titik potong ini kita substitusi fungsi yang pertama ke fungsi yang kedua ya, atau sebaliknya. Fungsi yang kedua kita substitusi ke fungsi yang pertama ya. Maka nih akan diperoleh bahwa 2 akar X ya, ini ya, substitusi nih, berarti sama dengan 4X dengan 4 per 4 ya, maaf, per 3. Kemudian kita kalikan di sini jadinya 6 akar X sama dengan 4X kurangi 4 ya. Nah, di sini kita bisa buat lebih sederhana ya. Ini kita bagi 2. Nanti jadinya ini 3 akar X sama dengan 2X kurangi 2. Berikutnya kita copy dulu. Nah, berikutnya kita akan mengkuadratkan kedua ruasnya. Berarti ini kuadrat ya. Berarti ini akan menjadi 9X ya. Kemudian ini akan menjadi 2X kurangi 2 kuadrat ya. Berarti ini 4X kuadrat ya. Kemudian ini 8X tambah 4 ya. Ini 9X ya.
Kemudian kita pindah ruas, ini akan menjadi 4x kuadrat kurangi 17x ya, tambah 4. Ini sama dengan 0. Nah, untuk memfaktorkannya, ya, kita kalikan dulu yang angka pertama dengan angka ujungnya ya, yaitu koefisien x kuadratnya dengan konstanta. Berarti jadinya 4 kali 4 berapa ya? Selanjutnya kita faktorkan jadi ini ya, 4x ya, sama 0. Nah, di sini kita akan mencari faktor dari 16 ya. Perkaliannya 16 tapi eh, penjumlahannya itu negatif 17 ya. Jadi sini kita akan mendapatkan bahwa negatif 16 dikali dengan negatif 1 ya. Nah, di sini kita jangan lupa kita bagi 4 ya. Nah, 4 ini dapat dari mana? 4-nya yaitu dari sini ya. Nah, jika ini 3 berarti ini kita bagi 3. Kemudian kita bisa bagi yang ini ya. 4 ini bisa membagi yang ini. Sehingga nih diperoleh bahwa x kurangi 4 ya. Ini 4x kurangi 1. Artinya sama dengan x sama dengan 4 atau x sama dengan 1/4 ya. Oleh karena itu ya, kita akan mendapatkan fungsinya itu ya, kita copy nah kemudian kita substitusi garisnya ya, maaf, kita substitusi batasannya ya. Nah, di sini kita mempunyai batasannya yaitu 1/4 sampai 4 ya. Nah, berarti ini dari fungsi yang kita sudah dapatkan sebelumnya ya, berarti ini akan batasannya 1/4 ini sampai 4 ya. Selanjutnya kita integralkan ya. Kita integralkan tapi sebelumnya kita ubah dulu ya yang ini. Nah, kita ubah yang akar x-nya menjadi perpangkatan. Misalnya akan diperoleh bahwa integral 1/4 sampai 4, kemudian nih 2x pangkat setengah ya. Nah, kemudian nih negatif kali 4x berarti jadinya ini ya 4x, nah 4x per 3 ya. Kemudian negatif kali negatif 4 ya, jadinya 4 per 3 dx ya. Sekarang kita integralkan, berarti ini akan menjadi 2x ini ditambah 1 pangkatnya, berarti menjadi 3/2, berarti ini per 3/2 ya. Ini 3/2, kemudian nih 4/3 ya, ini akan menjadi x pangkat 2. Nah, berarti ini kita kalikan 2 ya. Kemudian nih menjadi 4/3x, batasannya 1/4 sampai 4 ya. Kemudian kita rapikan dulu, ini akan menjadi 4/3 x pangkat 3/2 itu sama dengan x kali akar x ya. Kemudian ini kita bisa sederhanakan ya, ini 1 ini 2, berarti ini akan menjadi 2/3 x pangkat 2 ya, ditambah dengan 4/3 x ya, dengan batasan 1/4 sampai 4 ya. Nah, ini A nya nih. Nah, berikutnya adalah kita akan mensubstitusi batasannya ya, yaitu 4 sampai 1/4 sampai 4 ya. Ini saya copy dulu ya. Ini kita geser. Baik, sekarang kita substitusi, berarti ini akan menjadi
4/3 ya, dikali 4 dikali akar 4. Kemudian kurangi 2/3 dikali 4 pangkat 2. Tambah 4/3 dikali dengan 4 ya. Kemudian nih dikurangin kurung 4/3 ya. Berarti ini dikali 1/4 ya, akar 1/4. Kemudian kurangi 2/3 dikali dengan 1/4 pangkat 2 tambah 4/3 dikali dengan 1/4 ya. Nah, di sini ini akar 4 itu 92. Berarti 4 kali 4 kali 2 ya. Ini sama dengan 32/3. Kemudian ini 4 pangkat 2 kali 2 berarti sama dengan 32/3 juga nih. Selanjutnya ini tambah 16/3 ya. Kemudian ini dikurangin. Nah ini kita bisa coret nih. Nah, kita coret. Berarti ini akan menjadi 1/3 ya. Kemudian akar 1/4 itu sama dengan 1/2 ya. Kurangi 2/3, kemudian ini dikali 1/16 ya. Kemudian tambah. Nah ini bisa kita coret ya. Nah, berarti ini akan menjadi 1/3 ya. Ini habis nih ya. Nah ini habis. Kemudian ini akan menjadi 16/3 ya. Ini 1/6. Kemudian ini negatifnya kita kalikan saja, jadinya 1 negatif 1/6 ya. Kemudian ini kita bisa coret, ini jadinya 1/8 ya. Jadi ini 1/24 ya. Ini negatif, nah kita kalikan dengan negatifnya, berarti tambah 1/24. Kemudian ini sepertiganya kita kalikan negatif, jadinya negatif 1/3 ya. Kemudian kita samakan penyebutnya. Nah, di sini berarti penyebutnya sama dengan 24 ya. Ini 24 kurangi 24 tambah 24 kurangin 24 ya. Nah, di sini berarti kita kalikan dengan 8 ya. Berarti ini 16 kali 8 juga 48. Nah, 128. Berarti ini sama dengan 128. Kemudian ini kita kali 4, hasilnya 4. Ini tetap ya. Kemudian ini dikali 8 ya. Nah selanjutnya kita hitung ya. Berarti ini 128 kurangi 4 ya, sama dengan 124 ya. Kemudian tambah 1, ini 125. Kemudian dikurangi 8, ini sama dengan 117. Nah, berarti ini sama dengan 117/24 ya. Jadi luasan kurvanya adalah 117/24. Baik, contoh berikutnya adalah contoh ketiga. Itulah luas daerah yang dibatasi oleh fungsi Y sama dengan X pangkat 3 serta garis Y sama dengan X tambah 6 dan 2Y tambah X sama dengan 0 ya. Pertama adalah kita gambarkan dulu grafik yang diketahui ini ya. Jadi ini ada fungsi pangkat 3, kemudian garisnya ada 2 ya. Nah, ini jika kita gambarkan, ini akan menjadi seperti ini ya. Nah, di sini ya, jika kita lihat ya, di sini saya membagi luas daerahnya menjadi 2 bagian ya. Menjadi 2 bagian. Karena yang pertama ya, luas daerah pertama ini itu dibatasi oleh garis yang ini ya, garis Y sama dengan X sama 6 dan garis 2X 2Y tambah X sama dengan 0 ya. Kemudian daerah yang kedua itu dibatasi oleh garis X
tambah Y sama dengan 6 dan grafik dari Y sama dengan X pangkat 3. Nah, di sini daerahnya itu diapit oleh dua kurva yang berbeda ya. Yang kiri ini oleh kedua garis, yang kanan ini oleh sebuah garis dan sebuah fungsi pangkat 3. Selanjutnya kita iriskan ya. Jadi kita punya ya irisannya seperti ini ya. Nah, di sini ya, di sini untuk panjang yang pertama ya. Nih, untuk panjang daerah yang pertama ya, irisannya yaitu pertama kita ubah dulu semuanya ke dalam bentuk Y ya. Nah, di sini masih dalam bentuk 2Y tambah X ya. Nah, sehingga nih akan diperoleh bahwa nih 2Y sama dengan negatif X ya. Atau Y sama dengan min setengah X ya. Maka ini akan diperoleh bahwa Fx ya dikurangi dengan Gx. Ini fungsi atas kurangi fungsi bawah ya. Berarti ini X tambah 6 kurangin negatif setengah X ya. Nah, ini sama dengan X tambah 6 tambah setengah X ya. Atau ini akan menjadi ini 3/2X tambah 6 ya. Maka ini akan diperoleh bahwa A1 sama dengan A1 ini sama dengan 3/2X tambah 6 ya. Oh maaf, ini delta dikali dengan delta X ya. Atau A1 sama dengan integral 3/2X tambah 6 ya. Ini dx. Kemudian untuk mencari A1 ini ya, berarti batasannya itu adalah dari titik potongnya ya. Titik potongnya sampai sini ya. Nah, di mana ini yaitu 0 ya. 0 berarti batasannya itu dari titik potongnya. Nah, sekarang kita harus mencari titik potong dari X tambah 6 dengan 2X tambah 2Y tambah X ya. Sehingga kita substitusi ya. Kita substitusi persamaan garis ini ke sini ya. Maka ini akan diperoleh bahwa negatif negatif setengah X sama dengan X tambah 6 ya. Berarti ini kita pindah ruas ya. Jadi ini jadinya nih negatif 6, ini kita pindah ke sini, ini jadinya 3/2X ya. Kemudian bahwa ini X sama dengan min 6, negatif 6 dikali dengan 2/3 ya. Berarti ini X sama dengan negatif 4 ya. Nah, X nya itu sama dengan negatif 4. Nah, oleh karena itu untuk A1 nih batasannya adalah A sama dengan negatif 4 ya. Ini sampai B itu sama dengan 0. Nah, sekarang kita tinggal mencari luas A1-nya ya. Nah, oleh karena itu ya, di sini kita ya, di sini kita substitusi batasannya. Berarti ini dari negatif 4 sampai 0 ya. Kemudian kita integralkan seperti biasa, berarti jadinya 3/2 ini tuh X pangkat 2 ya. Berarti ini dikali dengan 2. Kemudian ini 6X, batasannya negatif 4 sampai 0. Berarti ini 3/4 X kuadrat tambah 6X dari negatif 4 sampai 0. Berarti ini kita substitusi 0 di sini, berarti jadi 0 ya. Kalau ini kita kurangkan, ini 3/4, kemudian ini negatif 4 kuadrat tambah 6 dikali negatif 4 ya. Kemudian jadi 0 kurang ini jadinya 3/4 dikali dengan 16 ya. Kemudian jadinya negatif 24. Ini kita bisa coret ya. Ini 4 sisanya. Berarti ini 0 kurangin
12 kurangi 24 ya. Nah, ini sama dengan 12. Ini A1-nya ya. Nah, kemudian untuk A2 ya, kita akan mencari ini ya, fx kurangi gx-nya dulu ya. Nah, dari grafik yang tadi ya, ini berarti ini yang atas ini kurangnya yang bawah ya, berarti yang orange ini kurangnya yang biru ya. Berarti jadinya x tambah 6 kurangi x pangkat 3 ya. Ini x tambah 6 kurangi x pangkat 3 ya. Maka ini diperoleh bahwa delta A ya, maaf, delta A itu sama dengan x tambah 6 kurangi x pangkat 3 delta x. Nah, maka ini akan diperoleh A sama dengan integral x tambah 6 kurangi x pangkat 3 delta x. Nah, batasannya berapa? Nah, kita cek lagi grafiknya. Nah, batasannya itu, nah ini ya, dari 0 sampai sini ya. Nah, ini yaitu titik potong antara x tambah 6 dengan x pangkat 3 ya. Nah, berarti kita substitusi persamaan garisnya ke fungsi x pangkat 3 nya. Maka ini akan diperoleh bahwa x pangkat 3 itu sama dengan x pangkat 6. Berarti ini x pangkat 3 kurangi x kurangan sama 0 ya. Kemudian kita gunakan Horner ya. Hornernya berarti x pangkat 3 ya, ini x pangkat 2 x pangkat 2 x pangkat 1 x pangkat 0 ya. Ini berarti ini kita pakai berapa misalnya, kita gunakan 2 nih ya. Di sini berarti koefisien x pangkat 3 nya 1 nih ya. Koefisien x kuadratnya karena ini enggak ada berarti sini 0, ini negatif 1 ya koefisien x nya. Kemudian koefisien x pangkat 0 nya atau konstantanya yaitu negatif 6. Kemudian ini kita tambah, berarti ini 1, 2 kali 1 2, ini kita tambah 2, ini 2 kali 2 4, ini kita tambah 3, 2 kali 3 6, ini 0. Sehingga faktornya itu ini ya. Nah, ini berarti ini kita peroleh dari sini ke sini ya, itu sama dengan x min 2 dikali dengan ini berarti koefisien dari x kuadrat ya. Karena ini x pangkat 3 berarti turunnya x kuadrat. X kuadrat, ini yang x berarti ini tambah 2x, ini konstantanya 3 sama 0 ya. Nah, berarti di sini ya kita memperoleh faktornya ya atau titik potongnya yaitu ini x sama dengan 2 ya. Nah, sekarang karena kita punya x sama dengan 2 ya, dari grafik ini berarti titik batasannya yaitu 0 sampai 2 nih 0 sampai 2. Maka ini kita akan memperoleh bahwa A ini sama dengan integral 0 sampai 2 ini x tambah 6 kurangi x pangkat 3 dx ya. Nah, ini akan menjadi, maaf ini A2 nih. Ini akan menjadi x kuadrat ya. Berarti ini 1/2 tambah 6x ya kurangi x pangkat 4. Berarti ini 1/4 ya. Ini dari 0 sampai 2. Kemudian kita substitusi, ini akan menjadi 1/2 dikali dengan 2 kuadrat tambah 6 kali 2 kurangi 1/4 kali 2 pangkat 4 ya, ini kurangnya 0 ya. Kita substitusi 0 nya, jadi ini akan menjadi 0. Kemudian ini 4 bagi 2 ya, berarti ini 2, ini tambah 12 ya. 2 pangkat 4 itu 16 dibagi 4 itu 4. Nah, ini kurangnya 0. Nah, ini menjadi jadinya 10 A2. Nah, karena A-nya adalah A1 tambah A2 ya. Karena kan kita membagi menjadi 2 daerah. Nah, di mana tadi A1-nya itu sama dengan
Nah, di sini A1-nya, nah ini sama 2. Kemudian A-nya. Berarti ini A1-nya 12 tambah 10-nya. Ini sama dengan 22. Ya. Jadi, luasan dari kurva ya, kurva yang ini ya, itu sama dengan 22 ya. 22. Sekian video dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.